Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dogi Nugraha, berasal dari kelas manajemen H dengan nomor MPM 202201011330. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas pengantar ekonomi makro yang membahas tentang uang dan inflasi. Berdasarkan sejarahnya, keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75:25 dan menjadi standar di masa itu. Mereka menamai uang tersebut elektron. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi oleh Croesus di Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku uang logam, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh seorang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Menurut Iswardono Sardjono Purnomo, pengertian uang adalah suatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa, serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk sejumlah tertentu hutang dengan kapasitas dan tanpa penundaan. Semakin tinggi komoditas industri, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, maka akan mengakibatkan tingginya kebutuhan uang dalam jumlah besar. Misalnya, uang pembangunan pabrik. Fungsi uang dalam ekonomi secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hutang, dan yang ketiga sebagai alat penyiapan kekayaan, sedangkan yang keempat sebagai standar pencicilan utang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu 2 kuartal. Dampak inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan real masyarakat terus tergerus karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun. Situasi ini dapat menyebabkan banyak orang miskin baru. Secara umum, inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Cara mengatasi inflasi ada beberapa macam. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, dengan cara kebijakan operasi pasar terbuka. Yang keempat, kebijakan diskonto. Dan yang kelima, menetapkan harga maksimum barang. Lantas, ketika terjadi inflasi juga selain merugikan banyak masyarakat, ada juga pihak-pihak yang diuntungkan dengan terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu seperti para pengusaha. Para pengusaha pada saat sebelum terjadinya inflasi telah memiliki persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar. Para pedagang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatannya untuk menaikkan harga barang-barangnya. Lalu ada istilah hiperinflasi. Dalam ilmu ekonomi ialah inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis di luar kendali yang terjadi dalam perekonomian suatu negara secara formal. Hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan. Mungkin hanya sekian pembahasan tentang uang dan inflasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.